Nah, kalau ternyata si pihak pinjol ilegal ini ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, misalnya pengancaman atau penagihan secara kasar ya, bisa nggak melapor ke polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Rudianto di Halo Pengacara, di channel YouTube-nya Halo Pengacara. Pada hari ini kita berada di wilayah dataran tinggi Dieng dan akan melanjutkan pembahasan mengenai pinjaman online yang akan dibahas bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Hari Kurniawan SHMH. Pak Hari Kurniawan, bagaimana kabarnya? Sehat, Kang Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Hari, langsung saja ya melanjutkan diskusi yang sebelumnya. Iya, Kang. Sebenarnya pinjaman online itu perlu tidak sih bagi kita gitu? Bagi kita siapa tuh, Kang? Ya, bagi orang-orang yang Ya, membutuhkan, Gini katakanlah. ya, kita nggak bisa memungkiri ya, Kang ya. Iya. Jadi pinjaman online itu merupakan sebuah alternatif. Iya. Dia alternatif bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana yang cepat dan segera. Gitu. Karena dengan pinjaman online itu syaratnya mudah, kemudian prosedurnya juga gampang gitu Iya. ya. Terus langsung cepat cair dananya gitu, masuk ke rekening, dan itu bisa langsung digunakan oleh mereka gitu. Jadi ya pinjaman online ini sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana gitu. Ya kalau bagi kita yang sangat membutuhkan itu luar biasa sekali gitu ya manfaatnya. Iya, baik. Masalahnya begini Pak Hari, kadang ada orang yang terjerumus, dia melakukan pinjaman online ke fintech lending ya yang ternyata tidak berizin, alias pinjol bodong ya. Yeah. Nah, kalau seperti itu bagaimana kalau kita sudah terjerat ya? Karena kita ketahui kalau pinjaman yang bodong itu kan dia di luar peraturan OJK mungkin ya, operasi yang dilakukannya seperti bunga atau bunga berbunganya yang lebih tinggi daripada pinjaman legal. Yeah. Kemudian seringkali melakukan teror apabila kita tidak membayar begitu ya. Yeah. Nah, menyikapi hal ini bagaimana, Pak? Iya. Gini Kang Dede ya, mungkin Kang Dede juga pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ya. Iya, iya. Misalnya beliau pernah mengatakan kalau masyarakat yang terjerat dengan pinjaman online yang dalam tanda kutip dia tidak berizin atau ilegal, maka tidak usah dibayar gitu. Jadi nggak usah dibayar ya? Menurut Profesor Mahfud MD. Tapi ada gini, kita coba ngambil dari sisi hukumnya ya. Iya, baik. Saya nggak tahu kalau pemikiran dasar dari Prof Mahfud itu apa ya. Saya nggak tahu, karena kita nggak tahu dasar beliau mengatakan itu. Tapi kalau dari sisi hukum gini, kita kalau pinjaman ini kan artinya ada hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain. Gitu. Ya, itu betul. ada ikatan. Nah, perikatan ini dipayungi oleh perjanjian biasanya. Iya. Nah, baik dia tertulis atau tidak tertulis. Nah, kalau perjanjian ini kan di KUA Perdata itu udah jelas ya persyaratan perjanjian gitu. Jadi pasal 1320 itu KUA Perdata itu tentang syarat sah perjanjian. Jadi yang si pinjaman online itu ya, kalau saya simpulkan lebih duluan itu karena dia melanggar syarat sah dari perjanjian. Betul. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata begitu ya. Betul, Kang Dede. Coba kira-kira bagaimana itu? Ya, jadi gini, syarat sah perjanjian itu kan ada syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, syarat subjektif ini dia mengenai adanya suatu perikatan gitu ya. Jadi perikatannya ada gitu. Ada yang diperjanjikan. Nah, terus masing-masing pihak ini subjeknya itu dia mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan hukum gitu. Terus ada persyaratan objektif. Syarat objektif itu terkait dengan
adanya suatu yang diperjanjikan. Iya, iya. Kemudian yang diperjanjikan ini tentunya suatu hal yang halal gitu, yang berdasarkan hukum gitu. Nah, kalau yang pertama syarat subjektif itu terkait dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian dia cakap itu yaitu tadi dia bisa melakukan perbuatan hukum. Kemudian ada syarat objektifnya itu ada suatu yang diperjanjikan, kemudian dia harus sesuai dengan hukum. Nah, mungkin masuknya tuh di sini tuh. Jadi karena dia tidak berizin, maka dia tidak melanggar syarat objektif dari suatu perjanjian gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kausanya itu bukan kausa yang halal dianggapnya gitu. Jadi kalau misalnya mandek tetapi udah sudah katakanlah terbayar pokoknya melebihi dari yang kita pinjam, itu tidak masalah ya, tidak dibayar juga karena ilegal tersebut ya. Iya, itu yang diungkapkan oleh Prof. Mahfud kan, mungkin itu ya ke sana ya menjalarinya. Jadi si peminjamnya ini bahkan nggak hanya sampai di situ Kang Haji. Jadi dia ini minjam, pokoknya sudah dibayarkan, bahkan bunganya juga sudah lebih dari apa yang sudah diperjanjikan ya. Berlipat-lipat ya. Sangat berlipat-lipat karena memang awalnya itu kan biasanya dia menunda-nunda pembayaran. Jadi berbunga lagi gitu. Jadi berdasarkan syarat sahnya perjanjian itu, perjanjian tersebut batal demi hukum. Gitu. Kalau berbunga lagi, kalau bunga beneran indah ya. Wah, sangat indah Kang Dede. Kalau berbunga lagi pinjaman, wah itu bisa bikin betul Kang. Kewalahan gitu ya. Iya. Nah, kalau ternyata si pihak pinjol ilegal ini ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, misalnya pengancaman atau penagihan secara kasar ya. Seperti ini bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa nggak melapor ke polisi? Iya, kalau itu kan bentuknya itu udah ada. Kalau menurut saya saya itu udah masuk unsur pidananya gitu. Jadi unsur pidananya itu ada minimal perbuatan tidak menyenangkan. Minimal perbuatan tidak menyenangkan. Kan ketika diteror, kemudian apalagi yang sekarang kan sudah ada tuh undang-undang perlindungan data pribadi itu. Itu kan ya kadang-kala kan mereka itu menelepon semua kontak yang ada di handphone kita ya. Sangat risih juga. Bahkan malu bahkan. Iya. Kadang ada yang ini juga Kang Dede. Dia tidak minjam nih sebetulnya. Dia tidak melakukan pinjaman, tapi tiba-tiba ditelepon dari perusahaan pinjol bahwasanya ada uang Bapak sudah melakukan pinjaman dan ada uang yang sudah masuk gitu. Itu ada juga banyak yang kalau seperti ini bagaimana? Saya kan misalnya ya sebagai pihak penerima, andaikan ya contohnya bingung nih, ini ada uang, kalau dikembalikan bagaimana, kalau tidak bagaimana. Sementara seseorang menggunakan data saya untuk melakukan pinjaman, padahal saya sama sekali tidak melakukan. Pada faktanya demikian. Apa yang harus dilakukan? Proses hukum aja, Pak. Jadi laporin aja ke polisi kalau udah gitu. Karena yang pertama dia menggunakan data kita juga nggak tahu kan. Tiba-tiba ada orang telepon, disangka kita meminjam menggunakan aplikasi mereka dan meminjam online kan, kita bisa laporkan ke kepolisian. Kalau uang yang sudah diterima itu jangan dipakai juga Kang Dede. Iya. Kita titipkan saja ke polisi uang tersebut gitu. Jadi jangan, karena kan itu juga bukan hak kita juga kan, itu bukan hak kita. Kalau kita kembalikan lagi, kita juga nggak tahu kembalikan kemana, kita minjemnya kemana gitu Kang Dede. Ya, jadi untuk pinjaman online yang tidak berizin atau pinjaman online ilegal itu jangan takut ya. Iya. Mungkin kita bisa tidak bayar atau kita bisa lapor polisi kalau mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan ya dari pihak pinjaman online ilegal tersebut ya. Iya Kang. Nah, terus kalau misalnya kan pinjaman online itu dibayar tidak, katakanlah tidak berdampak hukum ya secara pidana atau perdata misalnya. Nah, kalau misalnya pinjaman
online yang legal bagaimana kalau tidak dibayar? Apakah ada pengaruhnya juga misalnya? Kalau yang Telat kayak gitu. Kalau yang legal itu kan ya pastinya kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di Indonesia gitu. Kita minjam sama aja itu sebetulnya, karena sama aja kita minjam di bank ya, sama sebetulnya. Karena ini dia menggunakan teknologi, ya maka melalui teknologi itu sama aja sebetulnya kita minjam uang di bank ya. Kalau minjam uang sama ke orang lain segala macam itu ya pasti harusnya kita menyelesaikan pembayarannya. Iya, tapi misalnya kalau macet, usaha kita terkendala ya, bisnis tidak jalan, pendapatan menurun, cash flow tidak ada, seperti ini bisa nggak kita melakukan negosiasi ke bank atau restrukturisasi ya. atau rescheduling ya? Iya. Jadi ditunda misalnya pembayarannya atau bayar pokoknya aja gitu. Ya itu bisa dilakukan. Datangnya aja ke ke perusahaan pinjolnya, ya ungkapkan apa yang menjadi kendala kita di mana, dan ya negosiasi di sana. Nanti kan mereka pasti ada memberikan itu tadi pilihan-pilihan mau restrukturisasi atau rescheduling pembayaran. Tapi ini mungkin akan berakibat ke kita juga ya kalau sering menunggak, mungkin nanti skor kalau dulu ada BI checking atau sekarang ada slip gitu yang mungkin kolektibilitasnya nanti memang ada itu tadi, tapi kan penundaan ada call 1, call 2 sampai call 5. Kalau misalkan masih berapa bulan gitu ya masih bisa lah intinya itu ada komunikasi dengan si pemilik aplikasi sama perusahaan pinjolnya. Terakhir ini Pak, bagaimana kiat agar kita terhindar dari pinjol ilegal ini yang utama ya? Ya intinya sih gini Kang Dede ya. Jadi kita sebelum melakukan pinjaman itu, ya baiknya kita harus mempunyai data apakah perusahaan pinjol ini terdaftar tidak di otoritas yang ada gitu. Misalkan OJK dan segala macam. Apakah dia terdaftar atau tidak? Kalau tidak terdaftar berarti dia ilegal, tinggalkan. Sudah pasti kalau misalkan dia ilegal, persyaratan dan mungkin bunganya juga berbeda yang tidak ditetapkan oleh Bank Indonesia. Gitu Kang Dede. Oke, baik. Jadi pada intinya kiat yang paling utama adalah berhati-hati dan selalu mengecek, cek and recheck apakah betul pihak pinjaman online yang akan kita hubungi untuk meminjam keperluan keuangan kita ya, apakah terdaftar atau tidak, berizin atau tidak itu ya. Demikian tadi perbincangan kita mengenai pinjaman online atau pinjol bersama Bapak Hari Kurniawan SHMH. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berdiskusi lagi di channel Halo Pengacara. Terima kasih Pak Hari Kurniawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang. Sampai jumpa lagi Sobat Halo Pengacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.